Nah, berikut adalah beberapa definisi yang mungkin dibutuhkan dalam metode numerik dalam mencari solusi persamaan nonlinear ya. Yang pertama ini adalah misalkan saya punya sebuah fungsi ya, dan kita udah tahu bahwa fungsi ini tuh bisa diturunkan sampai k kali gitu ya. Nah, terus si fungsi ini punya akar nih, punya solusi ya. Berarti fc sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi kita katakan si akar ini tuh adalah berorde m ya, jika fc-nya, f turunan pertama sampai f turunan ke m-1-nya tuh 0. Tapi f turunan ke m dievaluasi di c-nya tuh nggak 0 gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, x sama dengan 0 itu adalah akar dari ini kan ya. Nah, kita coba turunkannya. 2x. Turunan keduanya adalah 2 ya. Nah, berarti kalau kita substitusi f0-nya 0, f turunannya juga pertamanya 0. Nah, berarti tapi f turunan kedua dari ini nggak 0 ya. Nah, berarti x sama dengan 0 ini adalah akar yang berorde 2 ya. Karena di sini 0, di sini 0, tapi di sini nggak 0. Berarti dia adalah akar berorde 2. Nah, kita tuh tertarik hanya akar-akar yang berorde 1 gitu ya. Jadi ini nih. Misalkan saya punya sebuah barisan yang konvergen ke C ya. Nah, ini adalah orde kekonvergenan dari si suatu metode numerik ya. Kita nggak tahu metode numerik yang mana gitu. Nah, tapi jika ini berlaku nih ya. Nah, maka si metode numerik itu adalah metode numerik dengan orde kekonvergenannya R gitu. Nah, kita tahu kalau di metode Newton ini R-nya itu 2 ya. Karena tadi kita punyanya EN plus 1 sama dengan A dikalikan EN kuadrat, atau artinya EN plus 1 per EN kuadrat itu sama dengan A. Nah, ini mirip sama ini nih. Nah, jadi metode Newton itu orde kekonvergenannya itu kuadratik karena R-nya 2. Sementara kalau metode bagi 2, ini adalah 0,5 ya. A-nya itu 0,5 dan ini pangkatnya 1. Berarti metode bagi 2 itu adalah orde kekonvergenannya itu linear karena R-nya 1. Di sini adalah contoh-contoh di mana metode Newton itu bisa gagal gitu. Nah, contoh yang pertama ini seperti ini. Nah, misalkan X1-nya itu di sini nih gitu ya. Nah, akarnya tuh ini nih. Ya, akarnya tuh cuma ini doang di 0. Nah, tapi si metode Newton tuh menuju ke akar yang salah gitu. Nah, ini X2-nya ya. Ini X3-nya gitu. Ini ke X4-nya dan seterusnya. Ya, X5-nya. Jadi si metode Newton nggak akan bisa mendapatkan akar yang benarnya kalau kita punya grafiknya tuh seperti ini. Nah, begitu pula kalau kita punya grafiknya seperti ini nih. Nah, misalkan X1-nya di sini ya. Ya. Nah, berarti ini X2-nya. Nah, ini X3-nya. Nah, ini kebetulan ini gambarnya seperti ini. Nah, ini X4-nya nih. X4-nya ini X5-nya, ini jadi X6-nya, X7-nya, X8-nya, X9-nya. Nah, jadi si metode Newton itu menghasilkan sebuah barisan X ya yang tidak konvergen ke akarnya ini. Akarnya ini di sini nih. Dia barisan-barisannya itu yang berulang terus. X1, X2, X3, terus X1 lagi, X2 lagi, X3 lagi, terus X1 lagi. Jadi nggak akan mendapatkan hasil yang sebenarnya. Nah, jadi ini adalah kekurangan dari metode Newton. Sementara kelebihannya itu metode Newton itu cepat. Nah, sementara kalau pada metode bagi 2, kekurangannya itu lambat, tapi kelebihannya itu dia selalu bisa dapat akarnya, asalkan kita jepit selalu gitu. Berikut ini adalah algoritma dari metode Newton untuk diimplementasikan di MATLAB ya. Nah, jadi langkah pertama yaitu MATLAB function, kita harus pakai functions. Nah, nama filenya adalah Newton, dengan inputnya itu adalah fungsinya, titik awalnya, dan maksimum iterasinya. Nah, khusus untuk metode Newton, si fungsinya ini harus bisa mengeluarkan dua buah output, yaitu nilai fungsinya sama nilai turunannya. Nah, misalkan kalau f-nya itu adalah x kuadrat, berarti kita harus mendefinisikan fungsi itu adalah x kuadrat dengan turunannya 2x gitu. Berarti f1 berarti artinya outputnya itu adalah 1 dan 2 gitu. Jadi yang ini adalah nilai fungsinya, yang ini adalah nilai turunannya.
Kalau misalkan kalau f-nya itu adalah misalkan x pangkat 6 min x, ya berarti kita harus definisinya adalah, dan ini adalah 6x pangkat 5 min 1. Nah, ini adalah nilai fungsinya, ini adalah nilai turunannya. Nah, jadi langkah pertama adalah mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita pakai. Ada 3, yaitu adalah c-nya, fc-nya untuk menyimpan nilai fungsinya, dan dfc-nya untuk menyimpan nilai turunannya. Nah, kemudian C yang pertama itu adalah initial condition-nya, kemudian FC yang pertama itu adalah nilai fungsinya, sementara DFC itu adalah nilai turunannya, dan semuanya itu bisa didapatkan dari ini, F ini nih, dari F ini. Dan kemudian kita lakukan looping-nya dengan menggunakan for, dari K sampai 1 sampai max iter minus 1. Ya. Nah, ini adalah formulanya sesuai dengan formula metode Newton, yaitu CK plus 1 adalah CK dikurangin fungsinya dibagi dengan turunannya. Nah, kemudian nilai fungsi dan nilai turunannya di tahap selanjutnya bisa kita hitung dengan baris yang ini. Nah, semoga langkah ini cukup jelas dan ini bisa Anda implementasikan di MATLAB ya.